Yang penting sebetulnya ya dari kasus saya ini, yang sangat penting untuk dimintai kesaksian adalah Pak SBY. Saya juga sama dalam kasus Bank Senturi. Dalam kasus Bank Senturi itu menurut informasi yang saya punya, Pak SBY juga tahu. SBY sudah mendesain bersama oknum di KPK bahwa Februari harus sudah selesai ini. AU harus sudah selesai, pengambil alihan sudah bisa dilakukan. Beliau meminta kepada KPK untuk segera mengambil kesimpulan yang konklusif. Kalau salah ya salah, kalau tidak salah saya ingin tahu kenapa tidak salah. Kira-kira begitulah. Langkah yang dilakukan oleh Pak SBY dengan menghancurkan Anas dan menghancurkan Partai Demokrat pada waktu itu, tampaknya SBY sudah nggak tahan untuk menggunakan nabok nyilih tangan lewat tangan orang lain lagi. Wah, ini kayaknya pakai menteri ini gagal, pakai FKPD gagal, pakai ini gagal, semua cara gagal. Itu sudah terbaca sebenarnya bagaimana skenario untuk menyingkirkan Anas dari Ketua Umum Partai Demokrat. Nah, di sanalah pertama kali SBY mengeluarkan pidato yang menyatakan yang bermasalah secara hukum keluar dari Partai Demokrat. Kejujuran oleh orang tua saya. Untuk itulah maka saya mohon kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono jujur. Beliau tahu perkara saya ini. Bukan bahwa Pak SBY pada saat itu tidak sanggup dan tidak mau untuk disaingi oleh siapapun. Nah, ketakutan SBY ini terjawab sekarang ketika di dalam Partai Demokrat sekarang itu terjadi krisis kepemimpinan. Pak SBY nggak mau karena kan harus menjaga citra nih. Tapi diutuslah para menteri bergiliran menekan Mas Anas untuk mundur. Bisa menyebut nama barangkali siapa saja? Saya kira di media udah ada juga. Hampir semua menteri lah yang dianggap mampu untuk mempengaruhi Mas Anas. Dan ketakutan SBY itulah kemudian melahirkan sebuah anggaran dasar, anggaran rumah tangga tahun 2020, di mana pengambil alihan semua kekuatan di dalam partai berada di tangan dia. Itu intervensi pemerintah pertama dalam sejarah partai politik. Di mana SBY sebagai presiden dan sebagai ketua Dewan Pembina Partai juga melibatkan menteri yang hadir di situ. Isi BBM-nya SBY kepada Anas. Iya. Apa bunyinya tadi? Tolong diulangi. Anda tidak loyal. Saya sangka Anda loyal kepada saya. Kira-kira gitulah. SBY menguasai partai lalu diwariskan ke anaknya yang namanya AHY. Bukan diwariskan ke generasi-generasi muda yang ada di dalam Partai Demokrat. Jadi kalau kita bicara intervensi pemerintah dalam partai politik, terjadinya di era SBY. Bukan sekarang. Makanya saya terkaget-kaget luar biasa ketika Pak SBY bicara dengan sangat dengan sangat terhibah begitu ya. Kalau kita lihat videonya, menuduh pemerintah Jokowi terlibat kudeta Partai Demokrat. Tidak sama sekali, karena saya ada di dalam. Ini membuktikan bahwa sang Demokrat itu sudah berakhir. Tidak ada lagi yang namanya sang Demokrat.